Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai ekologi. Seperti yang kita ketahui, di suatu lingkungan pasti terdapat hubungan timbal balik di dalamnya. Nah, hubungan timbal balik tersebut antara komponen biotik dan abiotik. Nah, antara hubungan timbal balik tersebut inilah yang disebut dengan suatu ilmu ekologi. Nah, bagaimana kita akan membahas secara rinci? Silakan simak video berikut ini. Asas-asas lingkungan. Terdapat 14 asas-asas ekologi atau lingkungan sebagai berikut. Asas pertama, konservasi energi. Energi yang terdapat dalam suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem dianggap sebagai energi yang disimpan atau dilepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat hilang, dimusnahkan, atau diciptakan. Dengan kata lain, jumlah energi di dalam semesta adalah konstan. Contoh, tumbuhan yang memproduksi makanan berkat sinar matahari, kemudian makanan itu dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya. Seperti hewan atau manusia, makanan tersebut berubah menjadi energi dan terlepas ke udara. Asas kedua, pengubahan energi. Tak ada sistem pengubahan atau pemanfaatan energi yang betul-betul efisien. Contoh, dalam proses fotosintesis, hanya sebagian kecil energi surya yang diubah menjadi glukosa dan sebagian besar berubah menjadi energi panas. Asas ketiga, kategori sumber daya. Materi, energi, waktu, dan keragaman termasuk dalam sumber daya alam. Semua yang tersedia secara alamiah merupakan sumber daya alam yang dapat dimanipulasi manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana, sehingga keseimbangan ekosistem tetap berjalan dengan baik. Asas keempat, prinsip penjenuhan. Untuk semua kategori sumber daya alam, kalau pengadaan sumber itu sudah cukup tinggi, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Contoh, dalam sebuah populasi harimau, terjadi pengurangan energi, misal terjadi penurunan populasi kijang sebagai bahan makanannya, hal itu akan berpengaruh juga terhadap populasi harimau yang ikut menurun. Asas kelima, dua jenis sumber daya. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan ada pula sumber daya alam yang tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Contoh, jika ada populasi kijang sebagai sumber energi singa naik, maka konsumsi singa terhadap kijang akan meningkat. Asas keenam, persaingan individu dan spesies. Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Contoh, dalam ekosistem hutan, tumbuhan seperti semak memiliki populasi yang lebih tinggi daripada rumput. Namun ketika terjadi perubahan lingkungan, misal karena kebakaran hutan, maka populasi rumput akan lebih tinggi karena memiliki tingkat adaptasi yang lebih tinggi. Asas ketujuh, kemantapan keanekaragaman. Sistem yang sudah mantap akan mengeksploitasi sistem yang belum mantap. Contoh, populasi kera mengeksploitasi tanaman di perladangan baru di sekitar hutan, misalnya ditanami buah-buahan sebagai sumber makanan populasi kera. Nah, untuk asas yang ke-8 ada habitat. Sebuah habitat atau lingkungan hidup dari makhluk hidup dapat jenuh atau tidaknya dipengaruhi oleh keanekaragaman takson. Contohnya seperti singa dan harimau yang hidup berdampingan sebagai pemakan daging. Asas yang ke-9 ada keanekaragaman komunitas. Keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya. Contohnya komunitas yang memiliki keanekaragaman spesies antara lain tumbuhan, belalang, burung pipit, ular, elang, kijang, singa dan harimau. Aliran biomasa dan aliran energi yang terjadi pada komunitas tersebut akan lebih cermat. Asas yang ke-10 ada biomasa dan produktivitas. Perbandingan antara biomasa dengan produktivitas naik dalam perjalanan waktu pada lingkungan yang stabil. Contohnya, hewan berdarah panas di daerah iklim dingin akan mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar. Misalnya seperti serigala yang hidup di kutub. Untuk asas yang ke-11 ada kemantapan sistem. Sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap ataupun yang belum dewasa. Contohnya, kota sebagai suatu lingkungan adalah sistem yang lebih dewasa daripada desa. Asas yang ke-12 ada adaptasi. Kesempurnaan adaptasi, suatu sifat atau tabiat bergantung kepada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Contohnya, pada ekosistem yang berada di lingkungan gunung api, ketika terjadi erupsi gunung api, suatu habitat yang semula mantap akan hancur karena suatu perubahan kecil maupun besar. Untuk asas yang ke-13 ada keanekaragaman biologi. Lingkungan yang secara fisik stabil
memungkinkan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap, yang kemudian dapat menggalakkan kestabilan pada populasi. Untuk asas yang terakhir ada keteraturan populasi. Derajat pola keteraturan naik turun populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Contohnya populasi singa yang makanannya adalah kancil, di mana ketika ada populasi kancil yang sebagai sumber energi singa naik, maka populasi singa dapat naik. Sebelum masuk pada materi hubungan ekologi dengan ilmu lainnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari ekologi. Menurut Ernst Haeckel, seorang ilmuwan biologi asal Jerman, pada tahun 1869 pertama kali mengemukakan istilah ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yakni oikos, yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yang berarti ilmu, sehingga ekologi berarti ilmu yang mengkaji interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi terbagi menjadi 3 subdivisi utama, yakni autoekologi, sinekologi, dan ekologi habitat. Autoekologi adalah ekologi yang mempelajari hubungan antara individu dengan lingkungan. Menurut para ahli, ekologi mengandung 5 prinsip, yaitu interaksi, keanekaragaman, kemampuan berkelanjutan, saling ketergantungan, dan keharmonisan. Hubungan ekologi dengan ilmu lainnya. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam praktikannya, ekologi banyak memanfaatkan informasi dan berbagai ilmu pengetahuan lain seperti kimia, fisika, geologi, klimatologi, dan untuk pengkajiannya. Perumpamaannya seperti gula lapis. Yang pertama, dipotong secara mendatar, disebut sebagai pembagian dasar, karena di sini akan terdapat ilmu-ilmu dasar seperti morfologi, fisiologi, genetika, ekologi, evolusi, biologi molekuler, dan biologi perkembangan. Yang kedua, dipotong secara tegak, disebut sebagai pembagian taksonomi, yaitu ada zoologi, botani, bakteriologi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas apa saja ruang lingkup dalam ekologi. Kelompok kesatuan pertama akan menyusun kelompok kesatuan kedua, kelompok kesatuan kedua akan menyusun kelompok kesatuan ketiga, begitu seterusnya hingga tingkatan-tingkatan teratas. Nah, ada beberapa ruang lingkup ekologi di mana tingkatan terbawah itu mencakup sebuah organisme, sedangkan tingkatan yang paling luas itu mencakup yaitu biosfer. Nah, organisme ini tersusun atas yang pertama ada makromolekul, kemudian yang kedua adalah protoplasma, di mana protoplasma merupakan senyawa organik yang tersusun atas lipid, protein maupun karbohidrat. Kemudian yang ketiga ada sel. Sel merupakan satuan unit dasar terkecil dari individu atau organisme. Kemudian ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya yaitu jaringan otot. Kemudian ada organ, di mana organ merupakan kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Contoh dari organ yaitu mata, kemudian telinga, hati, dan lain-lain. Kemudian ada namanya sistem organ, di mana sistem organ adalah kerjasama antara beberapa organ-organ tersebut. Nah, sistem organ di sini contohnya seperti sistem pernapasan, kemudian sistem peredaran darah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya setelah sistem organ inilah ada yang namanya organisme, di mana organisme merupakan kesatuan dari sistem organ tersebut, yang dimana merupakan kelompok individu yang tersusun atau memiliki kemampuan fisik ataupun kemampuan dan tersusun atas genetik yang nantinya dapat berkembang biak. Contoh dari organisme ini adalah seekor domba, seekor manusia, dan lain-lain. Kemudian setelah adanya organisme ini ada yang namanya populasi. Populasi merupakan kumpulan dari organisme tersebut. Nah, populasi ini kan merupakan suatu kumpulan dari organisme yang menempati fungsi atau yang menempati waktu dan tempat yang sama. Nah, contohnya populasi, misalnya populasi seekor badak di ujung kulon. Kemudian ada namanya, setelah populasi ada namanya komunitas, yaitu kelompok populasi yang
memiliki hubungan timbal balik komunitas, contohnya seperti di hutan hujan tropis di laut timur India. Kemudian ada namanya ekosistem. Ekosistem inilah yang merupakan sistem ekologi yang terdefinisi sebagai kelompok atau organisasi alam yang mengontrol komponen biotik dan abiotik. Nah, contoh dari ekosistem misalnya ekosistem darat, misalnya padang rumput, kemudian ekosistem air laut. Nah, yang terakhir itu ada namanya biosfer. Biosfer merupakan keseluruhan dari ekosistem ini. Biosfer inilah yang mencakup seluruh muka bumi dan merupakan tingkat teratas dari sebuah ilmu ekologi. Materi selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu biotik dengan abiotik. Biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, berdasarkan caranya mendapatkan sumber makanan, makhluk hidup terbagi lagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat memperoleh makanannya sendiri, contohnya seperti tumbuhan. Konsumen merupakan makhluk hidup yang membutuhkan sumber makanan dari produsen atau makhluk hidup yang bergantung pada organisme lainnya. Makhluk hidup konsumen terbagi lagi menjadi tiga, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora pemakan daging seperti singa dan macan, herbivora pemakan tumbuhan seperti sapi dan kelinci, sedangkan omnivora pemakan segalanya yaitu pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kita sendiri manusia, simpanse, dan beruang. Namun kita sebagai manusia mengetahui hal mana yang layak dimakan dan yang tidak layak dimakan. Yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan makhluk hidup yang memakan sisa-sisa dari organisme yang sudah mati. Contohnya seperti cacing, jamur, dan bakteri. Adapun komponen abiotik. Abiotik merupakan komponen yang secara fisik dan kimia terdiri atas tanah, udara, air, suhu, iklim, dan sebagainya. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi ekosistem berdasarkan tempatnya. Ekosistem berdasarkan tempatnya dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama, ekosistem darat atau ekosistem yang berada pada daerah daratan, yang dimana dapat dibedakan kembali menjadi 6 bagian berdasarkan keadaan iklim, curah hujan, suhu, dan juga letak geografisnya. Yaitu yang pertama, ekosistem hutan tropis, ekosistem hutan gugur, ekosistem padang rumput, ekosistem tundra, ekosistem taiga, dan juga ekosistem gurun. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem air laut atau ekosistem yang berada pada daerah air laut atau perairan. Nah, hal ini juga dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu ekosistem pantai atau ekosistem yang berada di antara ekosistem daratan dan daerah pasang surut atau daerah laut. Nah, yang kedua adalah ekosistem terumbu karang atau ekosistem yang di dalamnya terdapat berbagai macam hewan karang yang berinteraksi dengan batu kapur atau terumbu karang. Nah, selanjutnya adalah yaitu ekosistem estuari atau merupakan muara aliran sungai dengan laut. Nah, yang selanjutnya yaitu ekosistem air tawar atau ekosistem yang memiliki ciri khas yaitu memiliki salinitas yang sangat rendah. Namun, ekosistem ini memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat, yaitu salah satunya sebagai sumber air minum atau irigasi sawah pada masyarakat. Nah, pada ekosistem ini kita sering menjumpai berbagai hewan seperti berang-berang atau berbagai ikan air tawar. Sedangkan tumbuhan yang sering kita jumpai pada ekosistem ini seperti rumput sungai, eceng gondok, dan juga teratai. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai aliran energi dalam ekosistem. Di dalam ekosistem dikenal dua macam energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dapat menimbulkan gerak dan menghasilkan kerja, sedangkan energi potensial adalah energi yang timbul dalam keadaan istirahat. Dalam beberapa keadaan, maka kedua sumber energi ini dapat dimanfaatkan secara bersama-sama.
semua organisme memerlukan energi untuk tumbuh, berkembang biak, bergerak, dan melaksanakan fungsi-fungsi tubuhnya. Energi yang digunakan sebagai motor penggerak ekosistem adalah energi yang berasal dari cahaya matahari, yang nantinya akan mengalami transformasi energi menjadi energi kimia atau bahan-bahan organik. Oleh proses fotosintesis, rangkaian untuk pemindahan bentuk energi satu bentuk ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer herbivora, ke konsumen tingkat tinggi karnivora, sampai ke subproba. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Pada tingkat trofik pertama, produsen primer tumbuh alga dan beberapa bakteri menggunakan energi matahari untuk menghasilkan bahan tanaman organik melalui fotosintesis. Hewan herbivora yang makan hanya pada tanaman membuat tingkat trofik kedua. Predator yang memakan herbivora terdiri dari tingkat trofik ketiga. Jika predator yang lebih besar hadir, mereka mewakili tingkat trofik yang lebih tinggi lagi. Cara termudah untuk menggambarkan aliran energi melalui ekosistem adalah dengan rantai makanan, di mana energi berpindah dari satu tingkat trofik ke depan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu rantai makanan dan jaringan makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang dilakukan oleh suatu individu untuk mempertahankan kehidupannya berdasarkan urutan tertentu, dimulai dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Rantai makanan merupakan himpunan bagian dari jaringan makanan. Jaringan makanan sendiri adalah kumpulan rantai makanan yang saling tumpang tindih, yang jika digambarkan, gambarnya itu seperti jaring laba-laba. Proses makan dan dimakan yang setelah saya sebutkan di awal tadi, atau yang lebih kita kenal sebagai rantai makanan, ada beberapa prosesnya yang dimulai dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen sendiri adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri atau autotrof. Biasanya dialami atau ditempati oleh tumbuhan hijau. Berikutnya adalah konsumen. Konsumen ini dibagi menjadi 3, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Konsumen primer biasanya hanya memiliki satu pilihan makanan, yaitu dia hanya bisa memakan produsen, karena yang menempati, organisme yang menempati konsumen tingkat 1 ini adalah herbivora. Berikutnya ada konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini adalah organisme karnivora, karena dia biasanya memangsa konsumen tingkat 1. Berikutnya adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen tertinggi, konsumen tersier. Biasanya ditempati oleh hewan-hewan yang memiliki kekuatan dan tubuh yang lebih besar. Yang terakhir ada dekomposer, pengurai. Dekomposer berada di tingkat paling akhir karena dapat mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Dan juga dekomposer ini membantu proses fotosintesis. Pada proses inilah siklus rantai makanan dimulai kembali dari awal. Berikutnya ada jaringan makanan. Proses jaringan makanan biasanya digambarkan dalam bentuk piramida. Ada 3 piramida, yaitu piramida energi, piramida biomasa, dan yang terakhir adalah piramida jumlah. Piramida energi berbentuk kerucut, di mana letak paling bawah piramida, paling alasnya itu menggambarkan jumlah individu. Yang paling bawah biasanya jumlah paling banyak, dan semakin ke atas semakin sedikit jumlah individunya. Tetapi jika dilihat dari skala energinya, semakin ke atas piramida tersebut, maka semakin besar energinya. Berikutnya adalah piramida biomasa. Pada umumnya sama seperti sebelumnya, sama seperti piramida energi. Dan yang ketiga ada piramida jumlah. Dia dalam bentuk seperti diagram. Berikutnya, materi mengenai populasi dan komunitas. Jadi, populasi merupakan sekumpulan dari individu yang memiliki ciri yang sama yang menempati suatu tempat atau wilayah tertentu, yang dimana individu ini dapat saling berkembang biak. Contohnya yaitu populasi gajah, populasi ikan, ataupun populasi manusia. Kemudian komunitas merupakan kumpulan dari populasi-populasi yang terdiri dari spesies yang berbeda yang menempati suatu wilayah atau tempat yang sama. Misalnya komunitas sawah terdiri dari populasi tikus, populasi padi, belalang, ular, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan antara populasi dan komunitas. Yang pertama, populasi terdiri dari individu atau spesies yang sama, sedangkan komunitas terdiri dari kumpulan populasi. Contohnya tadi populasi gajah, jadi cuma ada gajah dalam suatu tempat, sedangkan komunitas sawah terdiri dari populasi padi, belalang, ular, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jumlah individu dalam komunitas itu lebih tinggi daripada populasi. Jadi sudah jelas karena komunitas merupakan tingkat ekologi yang lebih tinggi, jadi
jumlah individu dari populasi ini akan termasuk ke dalam jumlah individu dari komunitas. Yang ketiga yaitu dalam satu populasi dapat saling berkembang biak dengan individu lainnya, sedangkan dalam komunitas antar populasi itu tidak dapat berkembang biak. Ya, misalnya tadi komunitas sawah antara ular dan belalang itu kan tidak mungkin terjadi hubungan atau berkembang biak. Kemudian yang terakhir yaitu kumpulan populasi membentuk komunitas, sedangkan kumpulan komunitas membentuk ekosistem. Karena berdasarkan tingkat ekologi bahwa komunitas itu merupakan tingkat ekologi lebih tinggi dari populasi, jadi jika suatu komunitas berkumpul akan membentuk tingkat ekologi yang lebih tinggi lagi, yaitu ekosistem. Dari video tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi adalah bagian kecil dari biologi. Ekologi memiliki 14 asas yang merupakan satu kesatuan antara asas yang satu dengan asas yang lain. Makhluk hidup atau organisme memiliki tingkat organisasi yang berkisar dari tingkat paling sederhana ke tingkat organisasi yang paling kompleks. Tingkatan organisme dalam ekologi adalah protoplasma, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.